Datang belum? Udah, Pak. Oke, jadi keamanan komputer ya, atau sekarang namanya cyber security. Kebetulan belum lama ini ya, satu minggu yang lalu saya jadi juri di bidang cyber security untuk perlombaan LKS ya, lomba keterampilan siswa tingkat SMK untuk Provinsi DKI Jakarta. Nah, jadi ini sekarang cyber security udah masuk ke ranah SMK gitu, bukan lagi ke ranah perkuliahan ya, bukan lagi anak-anak kuliahan, tapi anak SMK pun udah belajar tentang cyber security. Ya, jadi uh, begitu pentingnya sekarang cyber security sampai levelan yang anak SMK pun sudah harus belajar cyber security. Kenapa harus pentingnya? Nah, ini kita mulai. Jadi nanti kita mulai dari pendahuluan ya. Ya, terus berikutnya lagi di sini ada ancaman keamanan pada sistem berbasis komputer. Yang pertama ada social engineering. Nah, social engineering ini saya ambil contoh, misalnya kayak kamu sering dapetin nih, aduh, ada aja yang lagi. Saya harus approve nih. Saya nggak buat auto nih. Bentar. Nah, jadi di sini ada social engineering. Social engineering ini penipuan ya, penipuan atau tindakan kejahatan dengan cara tidak pure ya, tidak murni menggunakan sistem informasi ya, tidak murni menggunakan sistem IT. Jadi ini menggunakan komunikasi karena sosial ya, menggunakan komunikasi, menggunakan teknik psikologi. Ya, jadi misalnya contoh yang penipuan apa namanya, dapat hadiah gitu, suruh datang ke ATM, nanti suruh masukin eh, apa sejumlah PIN yang dia kasih. Nah, akhirnya ATM kita bisa ambil uangnya gitu. Nah, itu masuk ke dalam social engineering gitu. Jadi masih tetap menggunakan teknik komunikasi secara verbal, secara biasa, tapi yang ditargetkan adalah sistem digital ya. Jadi kalau sekarang kan udah zaman digitalisasi nih, pasti dicari kelemahan sistem digital dan dicari lagi kelemahan orang-orang yang mudah untuk tergiur ya, atau mudah untuk panik. Nah, itu yang dimanfaatkan orang-orang yang melakukan social engineering. Ya, bisa dipahami ya. Nah, berikutnya lagi, ini aduh, sini. Berikutnya lagi ada yang namanya keamanan fisik. Nah, keamanan fisik ini sekarang lebih ke arah ngamanin sebuah uh, ruangan ya, ruangan yang memang di dalamnya ada perangkat-perangkat elektronika ya, alat elektronika yang sifatnya IT ya, contohnya data center lah. Ya, jadi kalau data center yang bagus adalah data center yang sudah mempunyai keamanan fisik yang bagus. Jadi ada door lock-nya ya. Door lock-nya bisa pakai kartu, bisa pakai fingerprint gitu, atau pakai PIN untuk masuk. Itu. Nah, itu harusnya udah seperti itu sistemnya sekarang keamanan. Kalau dulu masih yang zamannya berangkas. Nah, berangkas tuh cikal bakalnya. Sekarang yang ada yang namanya fingerprint ya. Nah, kalau dulu kan masih masukin PIN gitu. Nah, kalau sekarang udah pakai fingerprint. Nah, itu contoh keamanan fisik. Ya, jadi yang diamankan adalah data centernya. Gitu. Berikut lagi ada security hole pada sistem operasi dan service. Nah, security hole ini seorang ini namanya sekarang reverse ya, reverse engineer. Seorang reverse engineer ini bisa melihat celah yang ada pada sistem operasi. Nah, jadi memang OS-nya bug nih. Makanya kayak Microsoft ini sekarang update, ada dari Windows 10 ke Windows 11 gitu kan. Mungkin di Windows 10 sudah banyak security hole-nya, lubang-lubangnya yang bisa disusupi. Nah, jadi uh, seorang reverse atau cracker lah, kalau dulu cracker nyebutnya, ini mampu mengetahui bug yang ada pada sistem operasi, pada OS ya, dan servicesnya gitu. Services tahu ya, services yang kayak gini nih. Misalnya saya masuk control panel. Nah, di sini ada
Services mana nih? Kalau ini Windows 11. Kok Windows 11 begini? Services. Oh nih. Di search aja, Pak. Iya nih, saya Windows 11 nih. Nih dia nih. Masuk lagi 2 kali masuk. Nah, ini services yang ada di Windows 11 ya. Nah, ini sama sebetulnya sama Windows 10 servicesnya. Nah, mungkin dia mencari kelemahan misalnya dari remote desktop. Ya, dari uh, remote desktop nih, cari mana itu. Ini remote management. Nah, misalnya dicari di situ ada nggak bugnya yang bisa ditaruhin sebuah misalnya backdoor. Nah, jadi seperti itu. Jadi dia memang berfokus ya, orang-orang cracker itu berfokus mencari celah keamanan pada sistem operasi dan services. Ini bisa bukan hanya sistem operasi ya, bisa juga terhadap aplikasi gitu, sistem operasi atau aplikasi. Nah, seperti itu. Terus serangan pada jaringan. Nah, serangan pada jaringan ini bisa melumpuhkan jaringannya, bisa juga melumpuhkan servernya. Ya, contoh yang gampang adalah seperti ini nih. Nah, ini walaupun di awal perkuliahan saya langsung tunjukkan aja. Nah, jadi ini saya ambil contoh, di sini saya ada switch. Ingat ya, ini switch biasa, bukan switch yang manage. Nah, di sini ada misalnya nggak usah banyak-banyak. Saya buat misalnya ada 4 port. 1. Terus ini saya copyin aja. Oh, ini mana sih? Ya udah buat aja lah. 2, 3, 6 port lah. 4, 5, 6. Nah, jadi port pertama misalnya arahnya ke internet, jelas. Internet saya kasih merah. Internet. Nah, internet, INT. Nah, port ke internet itu bisa berarti ke router atau ke modem ya di switchnya. Ini port kedua, ini ke arah server misalnya. Ini ke arah server. Nah, port 3 ini ke arah PC biasa. Port 4 juga ke arah PC biasa. Nah, port 5 dan port 6 ini kosong. Nah, port 5 dan port 6 kosong ini kita bisa manfaatkan celahnya untuk memanfaatkan yang namanya looping. Nah, jadi ini kabel UTP-nya diginiin sama dia. Nah, gini, ini kabel UTP, ini RJ45-nya giniin. Sehingga mengakibatkan terjadi yang namanya looping. Nah, nanti dia looping begini terus. Sehingga yang PC ini sama server ini tidak bisa saling terkoneksi. Ya, jadi PC-PC tidak bisa ngeping ke server, ya atau server pun tidak bisa ngeping ke PC. Ya, karena terganggu ada proses looping seperti ini. Nah, jadi nanti akan ada ping replay tapi destination unscrabble gitu. Jadi tidak ketemu tujuannya, tidak terjangkau tujuannya. Kenapa bisa begini? Karena ini memanfaatkan mekanisme dari jaringan. Jaringan itu ada source, ada destination. Harusnya source bisa sampai ke destination. Destination juga nanti akan sebaliknya, akan bisa balik ke source. Gitu. Jadi kan bolak-balik. Nah, kalau ini kondisinya tidak menemukan antara source sama destination karena looping. Gitu. Nah, akhirnya terus-menerus looping sehingga akhirnya si ini ya dua PC ini nggak bisa mengakses ke server. Nah, karena kemarin kita udah belajar Cisco, kita sudah tahu. Aduh ini masih aja ada yang login. Telatnya. Ini online loh, online-nya telatnya banyak. Nah, karena kemarin kita sudah belajar Cisco, ada yang namanya STP, Spanning Tree Protocol. Ya, jadi kalau STP ini kalau kondisinya seperti ini nanti ada satu port yang akan diblokir, sini diblokir. Jadi ini doang yang hidup. Nah, dan ini dia nggak menuju ke sini karena ini udah diblokir atau dia disable gitu sehingga tidak terjadi yang namanya looping terus-terusan mutar. Nah, gitu. Nah, ini salah satu celah keamanan yang ada di jaringan komputer. Ya, kalau kita masih menggunakan switch yang unmanaged.
Nah, seperti itu. Contoh mudahnya seperti ini. Ya, dan lagi nanti banyak lagi serangan-serangan yang ada pada jaringan komputer. Oke, bisa dipahami ya. Nah, berikutnya lagi ada DOS attack. DOS itu denial of services. Ya, denial of service itu artinya dia akan melakukan flooding atau pembanjiran sebuah paket. Ya, jadi bisa lagi ambil topologi ini. Jadi misalnya di sini ini udah anggap ini nggak ada ya. Ini anggap ini ada komputer. Komputer ini nanti akan menjalankan sebuah tools DOS ya. Ya, tools DOS ini akan mengirimkan paket data ke sini ke server banyak. Misalnya web server ya, ngirim paket data yang banyak. Jadi harusnya yang akses cuma 2, tapi seolah-olah dia membuat pengiriman paket data sampai jutaan paket data, sehingga akhirnya web servernya down. Gitu. Jadi aplikasinya nggak bisa diakses nih karena web servernya down. Nah, bisa seperti itu, namanya denial of services. Ya, ini dia memanfaatkan yang namanya jumlah memori, keterbatasan jumlah memori. Ya, jadi makanya RAM server itu harus gede. Gitu. Biar apa? Biar nggak bisa biar di DOS juga agak lama gitu. Nah, ya kalau kita belum pakai, nah ini masih aja yang login. Masih kalau kita belum menggunakan firewall ya untuk anti DOS-nya, atau kita belum web servernya belum di patching anti DOS-nya. Ya, mode patchingnya belum dipasang di web servernya. Nah, seperti itu. Jadi ini seolah-olah ada banyak komputer yang mengakses si server ini sehingga server ini jadi down. Nah, itu seperti itu. Nah, itu cara kerja dari DOS. DOS itu nggak perlu pintar-pintar, kamu tinggal nggak perlu banyak mikir, tinggal masukin aja berapa paket data yang dikirim, berapa juta nanti dikirim ke sini. Gitu. Nah, sehingga nanti dia akan down. Nah, seperti itu. Oke, berikutnya lagi ada yang namanya serangan via aplikasi berbasis web. Nah, kalau serangan aplikasi via berbasis web, ya kamu kan udah belajar web programming. Nah, web programming itu yang bagus sekarang adalah bukan hanya kamu gimana ngebangun sebuah web ya atau sebuah aplikasi web, tapi gimana caranya aplikasi web tersebut atau web tersebut sudah memiliki coding yang aman. Nah, itu banyak banyak macamnya ya. Nah, ada yang nggak boleh langsung ngambil secara variabel, harus buat kelas dulu gitu. Nah, contohnya kalau sekarang udah pakai framework, saya udah pakai CI, udah pakai Laravel. Nah, tentunya itu lebih aman dibandingkan kalau kita masih coding, masih natif, masih manual codingnya, belum pakai sistem framework. Nah, karena kalau udah sistem framework kan dia sudah punya standarisasi keamanannya ya, punya SOP keamanannya dari si frameworknya. Kalau itu kan kita buat sendiri. Kalau natif kita buat sendiri. Nah, jadi gitu. Jadi programmer yang bagus itu bukan hanya membangun sebuah aplikasi, tapi juga harus bisa mengoding dengan aman. Nah, berikutnya ada Trojan, backdoor, rootkit, ada keylogger. Nah, ini sebenarnya serupa tapi tak sama nih. Ya, Trojan ini biasanya ya namanya virus lah, masuk ke dalam virus ya, jenis virus yang berfungsi biasanya untuk memperganda diri, memperbanyak diri, sehingga tahu-tahu tiba-tiba drive C kita kalau kena Trojan penuh, padahal nggak ada aplikasi yang kita install, karena dia akan melakukan cloning itu banyak sehingga C kita jadi penuh. Ada juga Trojan yang kerjanya ngedownload terus, jadi internet kita kuotanya habis terus. Nah, karena si Trojan ini melakukan download terus. Nah, bisa seperti itu. Nah, terus ada lagi yang namanya backdoor. Nah, dari katanya backdoor ini berarti ada di belakang ya. Dalam artian kalau kita menggunakan backdoor ini berarti kita harus menargetkan komputer yang jadi sasarannya. Ya, jadi misalnya saya mau menyasar si Ismail. Ya, jadi saya pura-pura minjem laptopnya Ismail. Minjem laptop kamu dong. Ya Pak, buat apa? Ya, enggak, saya mau ngetik-ngetik aja gitu, mau buat laporan. Nah, padahal saya taruh nih di drive C-nya backdoor aplikasi atau shellboot ya namanya aplikasi shell. Ya ampun, ini masih aja masih telat ini. Ini si aplikasi tersebut backdoor ini ya atau shell ini dia akan bisa di remote sama saya. Jadi saya bisa suatu waktu bisa
nge-remote komputernya si Ismail gitu. Karena saya naruh backdoor di dia gitu tanpa izin. Ya kita boleh nge-remote ya kalau kamu pakai TeamViewer atau pakai AnyDesk atau pakai PNC boleh kan, itu seizin. Tapi kalau backdoor ini misalnya kita fungsikan dia sebagai remote, nah tanpa izin, jadi bisa seperti itu. Nah terus berikutnya lagi ada rootkit. Nah rootkit ini dia sama ya, jadi kita naruh rootkit di sebuah komputer target atau di sebuah perangkat, nanti bisa dapatin user dan password dari target kita gitu. Atau kamu punya access point lupa nih, dulu passwordnya apa gitu, atau punya router lupa passwordnya apa, kalau di reset ya hilang konfigurasinya. Nah kamu bisa menggunakan tools ini. Kalau ini itu secara baik ya, secara baik bisa menggunakan tools ini kalau memang router tersebut atau akses tersebut punya akses point tersebut punya kita ya, karena kita lupa. Nah kita bisa menggunakan tools rootkit ini. Nah berikutnya ada keylogger. Nah ini namanya udah ketahuan ya, keylogger ya, dia akan melakukan recording ya, sama ini ditaruh di komputer target ya, dia akan melakukan recording ketikan yang ada di komputer sebagai komputer ininya ya, korbannya. Jadi kalau misalnya saya nih ada keylogger, nah misalnya saya buka di sini internet banking BCA, nah saya masuk nih, klik BCA. Nah, saya masukin enter ID, password. Nah, ini akan terrecord sama si keylogger kita. Ya, keyloggernya tuh. Awas. Memodifikasikan WCA palsu. Nah, ini dia juga tuh. Nah, ini apa? Ini bisa jadi keylogger. Jadi, kalau misalnya kita klik modus iklannya, nah pas banget nih. Sesuai dengan mata kuliah kita. Nanti dia jadi keylogger. Gitu. Jadi, dia akan masukkan, akan merecord semua ketikan yang kita masukkan. Ya, ini nanti dia akan ngirimin hasilnya, bisa dikirim lewat email sama dia, sama si aplikasi tersebut. Nah, bisa seperti itu. Nah, itu keylogger. Ya, paham ya? Nah, terus ada virus ya, virus sudah tahu lah. Virus yang paling dahsyat itu yang ransomware. Yang ransomware ya. Ransomware. Nah, ransomware nih. Nah, ini dia yang virus yang dahsyat nih. Nah, ini dia bisa menyandra lah kasarnya ya. Oh, ini artinya. Oh, di Indonesia ada nggak di Indonesia? Ya, serangan. Nah, jadi kalau ransomware ini cara kerjanya, wah nih di Asia Tenggara paling banyak Indonesia loh. Waduh, kacau banget nih. Indonesia loh yang paling banyak. Karena kenapa paling banyak kena Indonesia? Satu, Indonesia menggunakan ini Office ya yang diserang ya, Office bajakan. Gitu. Ya, Microsoft Office bajakan. Nah, jadi dia nanti akan melakukan enkripsi. Ya, jadi Office-nya kayak disandra gitu. Jadi file Excel-nya, file Word-nya, file PowerPoint-nya nanti di-encrypt, dikasih password, jadi nggak bisa kita masuk. Itu akhirnya nggak mau kita nanti mungkin dikasih email atau apa untuk hubungin orang tersebut, nanti dia minta bayaran transfer untuk bisa ngebuka file kita. Nah, kayak gitu tuh si ransomware cara kerjanya. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi worm itu ya sama lah. Dia worm ini ngegrogoti sebuah sistem. Worm itu kan cacing ya. Cacing ini bisa masuk kemana aja, bisa masuk ke aplikasi, bisa masuk ke sistem operasi. Nanti dia tahu bugnya di mana. Nanti dia akan melakukan penghapusan file-file yang penting. Ya kalau di Windows kan yang penting kan ada di drive C ya. Nah, misalnya di Windows ini, nah ini dia bisa berhasil dapat hak aksesnya administrator untuk bisa berhasil menghapus file-file ini, sehingga kita rusak lah Windows-nya. Nah seperti itu. Terus ada anatomy of hack. Ya nanti kalau di hacking itu ada langkah-langkahnya. Jadi ada apanya dulu yang harus kita lakukan, baru nanti kita bisa melakukan sebuah penyerangan. Nah itu ya yang ancaman-ancaman pada sistem operasi komputer. Berikutnya setelah kita tahu ancaman, kita juga bisa tahu gimana cara melakukan serangan. Jadi di mata kuliah ini kita ini berperan dua. Ya, kita sebagai penjahat, kita juga sebagai nanti polisinya. Ya.
Nah, jadi kita nanti tiga malah ya. Kita pertama ngebangun dulu sebuah sistem. Ya, maka tadi saya bilang harus ngerti Linux-nya, gitu. Harus ngerti jaringannya, harus ngerti pemrogramannya, karena kita akan bangun sebuah sistem tersebut nanti akan diserang, nanti baru kita yang melakukan patching atau hardening system. Nah, ini macam-macam ya. Ada security police, ada kriptografi, ada firewall, IDS, backup, audit system, digital forensik, penanganan pasca insiden, ada cyber law dan masa depan keamanan. Ya, kalau sekarang udah banyak nih undang-undangnya nih tentang keamanan digital. Nah, di Indonesia ini banyak orang sebagai penjahatnya nih, hackernya banyak. Makanya tadi BC aja sampai nulisin begitu. Tapi jarang orang yang bisa untuk hardening. Nah, jadi kita juga harus belajar untuk hardening sistem yang kita bangun. Ya, bisa paham ya? Nah, ini masih aja deh yang login ini udah. Agent. Oke, berikutnya. Ini ada pendahuluannya, ada revolusi sistem operasi. Sebenarnya kenapa sih harus ada keamanan komputer? Karena adanya revolusi sistem informasi, ada komputerisasi, ada networking, ada sentralisasi dan aspek keamanan. Jadi dulu orang kalau mau ambil duit kasarnya ya, harus datang ke bank, ya nabung atau ngambil duit ya harus datang orangnya. Gitu. Kalau sekarang kamu mau ngambil duit nggak perlu datang orangnya, tinggal transfer, tinggal menggunakan internet banking, tinggal menggunakan mobile banking. Nah, sehingga tingkat kejahatannya udah beda. Kalau dulu kejahatannya harus ngebegal, gitu, harus ngejambret, gitu, ngambilnya tuh terang-terangan, kasar, menggunakan cara kekerasan. Kalau sekarang ngambil uang orang dengan cara sistem komputer. Karena sistemnya sekarang orang udah secara tindakan kekerasan udah jarang gitu. Karena orang sekarang udah cashless gitu, udah jarang menggunakan bawa uang cash. Karena udah naruhin duitnya di GoPay, naruh duitnya di Oppo, naruh duitnya di Dana gitu. Nah, jadi itu yang diserang sekarang. Ya, transaksi lewat digital tersebut. Terus berikutnya, mengapa perlu aman? Ya, sulit meyakinkan manajemen. Ya, jadi kalau kita kerja nanti kamu itu bisa meyakinkan bos kamu ya, orang-orang manajemen ya, bahwa sistem kita ini udah aman gitu, sehingga dia yakin bisa menggunakan sistem yang kamu buat. Ya, masih ya, ini udah mau habis ini ya, si aja yang login ini, siapa nih, Andi. Nah, jadi harus membuat sistem aman sehingga pihak manajemen mau menggunakan sistem yang kita bangun. Gitu. Jadi kayak BCA, pasti BCA itu sudah melakukan yang namanya nanti ada pen testing. Ya, sudah melakukan pen testing, sudah dicoba di sistem, diserang tuh internet bankingnya. Nah, ternyata aman gitu. Nah, baru boleh di launching. Terus motif-motif serangan pada semua komputer. Nah, ini nanti ada motif-motifnya apa saja. Nanti kita akan bahas. Terus ada aspek-aspek keamanan komputer. Nah, nanti ada aspeknya, nanti kita bahas. Terus ada hukum alam pada keamanan komputer. Nah, hukum alamnya biasa gini. Kalau mau aman biasanya ribet. Ribet amat sih nih bang, gitu. Harus begini, begini, verifikasi ini, gitu. Harus login ini, login itu. Ya, karena dia menjaga keamanan dari nasabahnya, dari sistemnya dia, gitu. Kalau nggak mau ribet biasanya nggak aman, gitu ya. Contoh kalau kamu mau masuk ke perumahan elit, biasanya ditanya dulu tuh, ada di depannya ada security-nya. Mau ke rumah siapa pak? Ninggalin KTP, gitu. Nah, itu karena dia menjaga keamanan dari sistemnya dia. Ya, tapi kalau kamu datang ke perumahan biasa, ya udah tinggal masuk aja, nggak ada satpamnya malah, gitu kan. Nah, itu hukum alamnya keamanan komputer. Terus ada contoh serangan pada sistem komputer. Nah, nanti ada contoh-contohnya seperti apa. Tadi juga saya sudah bahas sedikit tentang contoh-contohnya. Terus istilah penting dalam keamanan komputer. Nanti ada tadi, contohnya ada DDoS, ada nanti ada ya tadi social engineering, ada reverse engineering. Nah, itu istilah-istilah yang ada pada keamanan komputer. Nah, berikutnya, ini pendahuluan berikutnya ada mengapa perlu aman? Ya, karena resiko kerugian finansial. Tadi ya, kita buat sistem internet banking harus aman biar tidak ada yang dirugikan secara finansial.
Terus ada risiko kerugian rahasia. Nah, misalnya ini data pelanggan, kayak sekelas e-commerce Tokopedia, Bukalapak. Nah, dia tuh harus ngejaga kerahasiaan data pelanggannya. Jangan sampai data pelanggannya itu dicuri. Itu sehingga orang lain bisa mengambil keuntungan. Nanti tuh yang mahal tuh yang dijual itu bukannya barang nanti ke depannya paling sering itu data. Nah, jadi kalau kita sudah punya data, sudah punya perusahaan kita sudah besar, sudah banyak customernya, nah yang kita jaga dan kita rawat itu adalah data customer kita. Jangan sampai data customer kita ini bocor ke orang lain. Sehingga orang lain bisa manfaatkan, bisa mengambil alih customer-customer kita. Gitu. Berikutnya lagi ada resiko kerugian harga diri. Nah, ini misalnya zaman-zaman tahun 2024 nih, tahun politik, tahun depan. Nah, tahun depannya lagi ya. Nah, itu biasanya ada orang yang ya oknum-oknum yang untuk merusak reputasinya dengan cara dunia cyber sekarang gampang ngirim hoax. Ya, ini si Anu pernah melakukan ini, misalnya si A pasangan calon A pernah melakukan ini, tindakan ini. Nah, padahal belum tentu kebenarannya. Nah, jadi hati-hati juga dalam membaca sebuah informasi. Bisa jadi informasi tersebut sifatnya hoax ya, bukan sifatnya asli ya atau original dan lain-lain ya. Jadi itu yang harus kita mengapa perlu aman ya kita harus itu ya, karena ada risiko-risiko ini. Terus motif-motif serangan pada sistem komputer. Pertama politis tadi yang saya ceritain, terus finansial tadi motifnya ada dendam, ada iseng, iseng gue nih coba-coba Tokopedia aman gak nih? Nah, bisa gitu. Tahu-tahu oh ya banyak celahnya nih. Sebagai pekerjaan cracker bayaran. Nah, ini ada nih, ada dua, ada yang cracker bayaran resmi ya, ada cracker bayaran yang tidak resmi atau ilegal. Yang resmi itu yang namanya pen tester. Ya, sekarang Om Hero, kenal Om Hero nggak kamu? Nah, nggak Om Hero? Kalau angkat 19 belum pernah ketemu, Pak. Oh, belum pernah Kelas. ketemu. Nah, ya ada Om Hero dulu, ada dosen ya, biasa dipanggil Om Hero. Nah, beliau sekarang jadi pen tester. Nah, jadi pen tester itu kerjanya adalah cracker bayaran sebenarnya. Ya, jadi dia dibayar sama misalnya sama BCA, sebelum BCA launching itu si tadi internet banking misalnya, dia ngetes dulu gitu. Dibayar nih perusahaan Om Hero untuk ngecek ya, untuk melakukan pen testing, untuk melakukan hacking lah. Gitu. Berhasil nggak dibobol nih internet bankingnya. Nah, dengan beberapa aspek yang dia lakukan, ya, dengan beberapa toleransi. Gitu. Oke bisa dijebol, tapi membutuhkan 1 tahun untuk ngebobolnya. Ya boleh, ya itu boleh aja di launching. Mana ada sih orang niat banget ngebobolnya bisa tahun aja dia gitu kan. Nah itu kan ya masih boleh lah untuk di launching. Gitu. Tapi ini bisa dibobol, tapi hanya 1 jam bahkan 1 menit bisa. Wah ini berarti belum layak untuk di publish. Nah seperti itu dan lain-lain. Oke, berikutnya ada aspek-aspek keamanan. Ini kita bahas sampai pendahuluan 3 aja. Pertama ada confidentiality. Ya, informasi data hanya bisa diakses oleh pihak yang berwenang. Ya, jadi data yang kita punya hanya bisa diakses oleh yang berwenang. Makanya ketika buat program atau aplikasi, kamu harus membuat hak aksesnya. Ini usernya siapa? Oh, usernya super admin. Nah, biasanya dia bisa mengakses semua data. Oh, dia kalau di perusahaan, dia aksesnya manajer. Oh, berarti haknya bisa mengakses laporan keuangan misalnya. Oh, dia hak aksesnya sebagai staff. Oh, berarti dia tidak bisa mengakses laporan keuangan gitu. Dia hanya bisa mengakses pekerjaan-pekerjaan dia aja. Nah, itu confidentiality. Ya, jadi harus membuat sistem itu harus membuat aspek-aspek keamanan tersebut. Terus berikutnya ada integrity. Ya, informasi hanya dapat diubah oleh pihak yang memiliki wewenang. Nah, tadi kan diakses, sekarang diubah. Ada orang yang bisa mengakses doang, cuma bisa lihat, tapi dia nggak bisa ubah. Ya, contoh kamu mahasiswa, kamu mungkin bisa melihat nilai KHS kamu, ya, KRS kamu, ya, bisa ngelihat KRS, ngelihat IPK, tapi nggak bisa merubah. Nah, itu yang berhak adalah dosennya sama pihak pendidikan seperti itu. Terus ada lagi availability, informasi tersedia untuk yang memiliki wewenang ketika dibutuhkan. Ya, jadi data juga harus available gitu. Jadi jangan datanya susah dicari. Nah, tapi
gampang dicari untuk orang yang berwenang aja. Gitu. Jadi kita misalnya contoh, saya mau mengambil data mahasiswa yang belum remedial. Nah, saya harus punya data tersebut. Nah, sistem e-kampus bisa tuh begitu menyediakan itu. Nah, berarti dia sudah availability. Terus berikutnya ada authentication. Nah, ini udah familiar lah. Intinya pihak yang terlibat dengan pertukaran informasi dapat diidentifikasikan dengan benar dan ada jaminan bahwa identitas yang didapat tidak palsu. Ya, authentication ya tadi masukin user password. Nah, itu authentication yang paling gampang lah. Dan kalau dia tahu user passwordnya berarti benar tuh dia orangnya. Tapi juga belum tentu kan kalau user dan passwordnya dicuri. Nah, nanti ada lagi tekniknya, ada digital signature. Ya, bisa menggunakan fingerprint. Jadi kalau kamu pernah buat rekening bank, ya, pasti pernah ngelihat apa namanya CS-nya nanti manggil bu tolong misalnya ada lagi tuh manajernya gitu dipanggil. Nanti si manajernya datang dia akan ada fingerprint ya, fingerprint kotak itu, nah, fingerprint reader. Nanti dia akan naruh fingerprintnya tuh si manajernya sehingga aplikasinya bisa dibuka itu. Nah, karena bisa jadi si CS-nya bisa tahu user passwordnya tapi belum tentu dia manajernya. Nah, makanya ditambahin lagi ada fingerprint lagi untuk verifikasi bahwa itu beneran adalah manajernya gitu. Terus ada non repudiation, mengirimkan maupun penerima informasi tidak dapat menyangkal pengiriman dan penerimaan pesan. Nah, jadi ini memang kalau saya ngirim email, saya ngirim email hoax nih ke Ismail, yang ngejelek-jelekin Ismail misalnya gitu kan. Nah, itu nanti Ismail bisa konvertir ke saya. Pak, kok ngirim emailnya begini kok sama saya, Pak? Nah, saya bisa kalau ini sistemnya belum non repudiation, saya bisa bilang ke Ismail, enggak, bukan saya Ismail, orang lain kali. Nah, karena Ismail nggak bisa membuktikan gitu bahwa yang ngirim itu beneran saya. Gitu. Saya bisa menyangkal. Nah, nanti kita belajar namanya PGP ya. Nah, nanti di PGP itu kita bisa melihat di encrypt data kita. Ya, jadi sehingga ketika kita ngirim ke data rahasia yang kirim ke teman kita juga harus bisa ngebukanya gitu dengan teknik. Nah, jadi nggak nyangkal, oh yang ngirim beneran Faridla. Karena kalau Faridla ngirim pasti datanya di encrypt. Karena nggak ada yang bisa nge-encrypt data kalau Faridla nih tekniknya begini gitu. Jadi ada orang yang ngaku-ngaku bahwa itu bukan saya, kamu pun udah tahu, oh nggak mungkin, Faridla nggak mungkin begini. Karena kalau Faridla ngirim pasti ada kekhasan dari dia gitu kan. Contohnya nggak encrypt. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, untuk pertemuan kali ini karena masih awal ini cukup sampai di sini. Minggu depan kita masih teori dan minggu depan lagi baru kita praktek. Oke, sebelum diakhiri ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Dari saya Pak, boleh nanya Pak? Iya, Izin. boleh, Mail. Pak, Iya. Bapak selama gelut di bidang IT ini untuk cyber security buat Bapak mahasiswa ataupun ada project gitu Pak, itu ada yang ngejadiin bahan skripsi nggak Pak? Kalau misalkan sepengalaman Bapak jadi dospem gitu, Bapak pernah ada pengalaman jadi bimbingan gitu Pak, bimbingan mahasiswa. Maksudnya gimana? Di Belum paham. Bapak ada pernah jadi dospem buat mahasiswa yang bimbingan bahan skripnya tuh cyber security Pak, mungkin bisa cerita gitu Pak. Oh, nah kebetulan belum ada nih yang Oh, belum ambilnya ada, cyber security, ya. tapi bisa ya Pak Bisa, buat. tapi kamu harus ngambil isunya apa dan ada real perusahaan yang kamu jadikan bahannya, Siapa? gitu. Ya, jadi Tempat kamu, saya magang kayaknya bisa nih Pak. boleh. Misalnya ambil sistemnya apa, nah kamu cari kelemahannya apa, nah kamu nanti kalau bisa nge-patching atau hardening kelemahan itu, gitu. Jadi kamu nanti akan melakukan yang namanya apa beberapa kali serangan. Nah, ini celahnya di sini saya melakukan metode penyerangan ini akhirnya bisa gitu. Bahkan dengan metode serangan yang tingkat levelnya di bawah pun bisa. Oh, berarti kerentanannya nanti dibuat tingkat kerentanannya. Kerentanannya ini tinggi, high atau low atau middle. Oh, kerentanannya nih high nih
karena cuman begini aja dia bisa kebobol kasarnya gitu. Oh, oke, paham Pak. Paham ya? Paham Pak, makasih Pak ya. Iya, jadi Ismail harus pertama riset dulu. Pertama apa yang mau jadikan bahan kasusnya, ya sistemnya. Ya kasarnya gini, Ismail membuat misalnya magang di perusahaan nih, sistem penjualan. Nah, sistem penjualannya itu Ismail mau jadikan sebuah target serangan. Nah, Ismail lakukan yang namanya post scanning, nanti kita belajar ya. Ada information gathering. Dicek sama Ismail sistemnya, dari sistem jaringannya, sistem jaringan yang ada sistem penjualan itu ya, dari Iya Pak. softwarenya. Wah, ternyata dapat nih depot scanning. Wah, ini dari jaringannya aja udah nggak bener nih, banyak port yang kebuka. Dari sistemnya aja, dari codingnya banyak yang nggak bener nih. Saya masukin SQL injection, saya itu misalnya aplikasi web ya, ini Iya Pak. kena gitu. Nah, berarti bisa bisa Ismail simpulkan dari beberapa metode yang Ismail lakukan, ini tingkat keamanannya tinggi. Sistem penjualan ini nih di toko ini berarti tingkat keamanannya tinggi. Nah, sehingga Ismail membuat sebuah rekomendasi nanti harus melakukan yang namanya patching ini. Itu. Kalau bisa Ismail tersebut yang menambal patching-patchingnya. Kalau nggak bisa pun sebenarnya kalau saya berusaha pembimbingnya boleh-boleh aja. Karena si tugasnya si pen tester itu nggak harus menutup aja gitu. Dia udah mengetahui celah aja, nanti tinggal balikin ke developernya. Gitu. Oh, iya iya Nah, Pak. ya seperti itu ya. Iya paham Pak. Ya, ada lagi? Makasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Nah, Pak, kalau misalkan kayak cheat game itu termasuk ke ancaman keamanan nggak? maksud apa-apa? Kalau kayak orang yang ngehack game itu buat nge-cheat atau nambah kayak fitur buat dirinya sendiri gitu. Ya, itu masuknya ke tadi hall ya, security hall lah. Ya, celah yang ada di dalam aplikasi atau software tersebut. Ya, itu masuk ke dalam tadi ancaman. Ya, Hmm. ancaman. Jadi itu masuk ke dalam tindakan ya, kalau pasalnya saya kurang paham ya, karena itu di pasal di Undang-Undang ITE itu banyak nih. Nah, itu Tapi udah ada Pak. ada itu, ada kayak gitu ya. Nah, tapi apa yang dirugikan dari nge-cheat itu? Tadi kan ada aspek finansial kah? Apakah kamu dengan nge-cheat itu bisa mendapatkan keuntungan secara finansial, atau kamu bisa mungkin dengan cheat itu kamu bisa dapetin kalau game ya bisa dapetin apa namanya item-itemnya gitu. Nah, itu apa? Itu masuk ke dalam kerugian yang dialami sama si developer gamenya atau enggak. Nah, kalau itu dialami sebuah kerugian, nah itu kamu bisa dilaporin. Kalau kamu memang terbukti melakukan cheat, gitu. Iya Pak. Hmm. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sebenarnya mata kuliah ini sangat menyenangkan, seru. Karena mata kuliah ini mata kuliah yang out the box lah, ya. Kamu nggak hanya ngebangun, tapi kamu nyerang. Nah, biasanya seru nih, mata kuliah ini seru. Itu bukannya yang gimana-gimana, seru ya. Jadi nanti kalau boleh masuk, nanti kita izin masuk lah, gitu untuk nanti menggunakan labnya. Itu. Karena ini masih belum masuk, nggak apa-apa, masih teori juga, nggak apa-apa lah di rumah. Nanti kalau ini orang udah mau habis baru masuknya sih. Nah, itu boleh nanti kita masuk lah. Nanti saya izin sama Pak Sol. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Dari saya cukup Pak. Terima kasih ya Pak. Ya. Nah, kalau udah, nggak ada yang ditanyakan lagi, ini saya langsung masukkan tugas. Jadi biar nggak ada tugasnya numpuk kayak kemarin, mohon maaf. Nah, kemarin kesibukan saya juga banyak banget. Nah, ini sekarang saya akan uh, fokuskan untuk mengajar ya. Jadi tugasnya langsung bisa dilihat sekarang. Tapi untuk video ini harus di ini dulu ya. Harus di upload dulu mas saya. Di kampus Bina Insani kok ada nih. Sani. Oke. Tunggu sebentar. Saya upload dulu. Ini TI 19A ya. Iya betul Pak. Nah, ini materinya juga udah dikirim.
materi keamanan informasi. Terus ada lagi tugasnya sekarang. Tugasnya sampai hari Minggu ya. Sampai Minggu tanggal 24. Sekarang tanggal 20 ya. Tanggal 20 dimulai dari jam 9. Boleh ngupload sampai hari Minggu. Jam 12 deh saya kasih. Nah, ini upload tugasnya. Ini nggak susah, saya ini dulu, nanti saya screen dulu apa maksud tugasnya apa. Ini saya screen dulu, tes screen dulu biar kalian tahu maksud tugasnya, biar jangan salah persepsi tugasnya. Maksud saya apa, maunya saya apa, maunya kamunya nggak sesuai. Nah, udah kelihatan semua? Halo? Udah kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya. Nah, tugasnya yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang keamanan pada sistem informasi? Nah, tadi nih. Kamu cari tahu tentang social engineering. Tadi yang sudah saya jelasin. Apa? Dan contohnya apa? Contoh tindakan ke social engineering itu apa? Yang dua ada keamanan fisik. Tadi udah jelasin. Pokoknya ini apa, contohnya apa, gitu. Terus yang berikutnya jelaskan mengapa kita harus aman secara sistem. Nah, tadi. Kenapa harus aman? Karena tadi kan, bla 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 bla. Karena harus dijaga, ada resiko kehilangan finansial, ada resiko keamanan harga diri segala macam. Nah, itu. Ya, itu kenapa harus kita aman secara sistem ya. Terus jelaskan maksud dan beri contoh aspek-aspek keamanan komputer. Tadi, confidentiality itu apa sih tadi? Ya, jadi kamu tinggal baca ini apa, kamu pahamin, dan contohnya. Tadi saya ngasih contoh tuh banyak. Gitu, dan contohnya tetap beri contoh. Gitu ya, cuma 3 doang, nggak banyak tugasnya. Tolong dikerjakan dengan baik. Ya, ini udah saya masukin ya tugasnya. Nah, ini simpan tugas. Oke, ini juga materi, kok materi belum disimpan. Itu juga udah ya, materi udah, tinggal videonya ini yang saya belum upload. Oke. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Lain kali datangnya jangan ini ya, kalau online cepat buru-buru, saya bilang jam 9 sudah masuk. Gitu. Jangan telat-telat nih kayak Rai nih, telat banget. Udah mau habis baru datang. Gitu. Percuma ya, nggak dapat ilmunya. Gitu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya,